bagaimana elektabilitas masing-masing calon di antara kelompok pemilih yang sama-sama tahu calon. Tahu Ganjar, tahu Prabowo, juga tahu Anies. Nah, di kelompok pemilih yang tahu ketiga-tiganya, yang ini yang warna merah, itu Ganjar mendapat 38,8%, Prabowo 31,6%. Ini selisih sekitar 7%. Ini selisih yang signifikan, gitu, untuk bisa menyimpulkan bahwa di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon memang Ganjar unggul atas Prabowo. Untuk simulasi 3 nama gitu ya? Dalam simulasi 3 nama. Ya. Anies di kelompok pemilih itu tetap nomor 3. Jadi semakin kuat kira-kira gitu Ganjar ya, dari 35,9 di total populasi menjadi 38,8% di sub populasi pemilih yang tahu ketiga tokoh. Nah, ini kita catat trennya dari waktu ke waktu di kelompok pemilih yang sama-sama tahu calon ini memang Ganjar itu konsisten sebetulnya. Hampir selalu unggul secara meyakinkan dari Prabowo dan Anies. Sempat sangat dekat begitu pada satu survei sebelum ini, 1 bulan yang lalu. Kemarin sekarang rebound ketika likability-nya tadi Ganjar sedikit menguat ya. Kemudian Anies ya di kelompok pemilih yang sama-sama tahu ini dia juga fluktuasi. Ya. Sama-sama Prabowo itu sebetulnya sangat sangat bersaing ketat ya sampai pada April 2023, tapi kemudian terakhir Prabowo cukup jauh meninggalkan Anies. Nah, bagaimana sekarang kita lihat efek popularitas pada pilihan jika yang maju ada Anies dan Ganjar saja. Nah, kalau tadi kan di semua pemilih itu Ganjar memang sudah unggul signifikan ya, 49,6 dengan 32,8. Nah, kemudian di kelompok yang sama-sama tahu Ganjar semakin kuat. Jadi 53 versus 34, 53,1% versus 34% pada Anies. Yang tidak tahu 12,9%. Mengapa? Karena likability Ganjar tadi yang lebih tinggi, 81% lawan Anies 70%. Ini yang bisa menjelaskan ada perubahan. Nah, ini trennya, Mas Aidiman, di antara kedua. Di antara mereka yang tahu dua tokoh ini konsisten sekali Ganjar ini unggul sejak Desember 2021 kita analisis sampai Juli 2023 ini memang tidak pernah ada perubahan yang berarti gitu ya kalau head to head kedua nama ini dari yang tahu keduanya. Berikutnya kalau dianalisis pilihan pada Anies dan Prabowo di antara yang tahu keduanya bagaimana? Ternyata Prabowo tetap unggul ya yang warna merah ini atas Anies itu 52,1 dengan 33,3%. Jadi agak berat sebetulnya Anies kalau head to head dengan Prabowo kira-kira begitu kesimpulan. Walaupun sedikit menguat gitu ya. Walaupun lebih besar dukungannya dibanding total populasi, tapi jaraknya kita lihat masih cukup jauh ya, sekitar 19%. Kalaupun yang tidak jawab diambil semua, kira-kira begitu, itu juga belum cukup untuk bisa mengalahkan. Jadi masih ada perlu effort. Effort apa? Effort meningkatkan citra, meningkatkan kedisukaan. Gitu. Lalu ini trennya ya, trennya. Nah, ini juga menarik Mas Aidiman. Dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, ini sebetulnya Anies dengan Prabowo itu susah dibedakan elektabilitasnya, sangat ketat. Kalau pemilihan presiden diadakan pada saat itu, tidak bisa disimpulkan itu bisa siapa yang menang dua nama ini. Tapi masuk 2023, sudah beda ceritanya. Prabowo lah yang unggul atas Anies. Seiring dengan likability Prabowo yang lebih positif dari Anies masuk pada 2023.
Selanjutnya ini analisis pilihan pada Ganjar dan Prabowo. Ganjar versus Prabowo di antara mereka yang tahu kedua calon itu, yang warna merah. Ganjar 46,3%, Prabowo 42,5%. Jadi kalau di kelompok seluruh pemilih tadi Prabowo 44,5, sedikit di atas 3% dari Ganjar 41,5. Tapi di kelompok pemilih yang sama-sama tahu, Ganjar selisih sekitar hampir 4% dari Prabowo. Gitu ya. Ganjar 46,3, Prabowo 42,5. Ini menguat karena saya kira likability Ganjar atau popularitas Ganjar itu lebih positif gitu, di mata pemilih. Nah ini trennya kita lihat antara Ganjar dan Prabowo memang ada kecenderungan semakin ketat ya di ujung. Di survei 3 survei terakhir kita juga melihat ada perbedaan yang sangat tipis, hanya sekitar 5%, 1-5% saja. Ya sebelumnya Ganjar unggul cukup jauh nih di kelompok yang sama-sama tahu. Tapi kemudian itu berubah polanya, walaupun sekarang masih di atas, tapi jaraknya menipis gitu. Kenapa? Karena tadi Prabowo itu awalnya tidak terlalu banyak disukai. Pada Desember 2021 itu ya hanya sekitar 70-an berapa persen tadi, lalu sekarang masuk ke angka 80%. Ini yang efek dari popularitas secara kualitas terhadap pilihan kepada calon presiden, saya kira. Baik, Denny.